Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Isna Zulfia, NIM 18442010009, Program Studi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, akan menyajikan laporan tugas akhir mata kuliah Analisis Statistik Multivariat dengan judul Penerapan Analisis Faktor dalam Pemberian Aksi Eksklusif pada bayi usia 6-12 bulan Posyandu Melati. Laporan ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama, pendahuluan; yang kedua, kajian pustaka; ketiga, metode penelitian; yang keempat, hasil dan pembahasan; dan yang terakhir, tentang kesimpulan. Bab pertama, latar belakang. ASI atau air susu ibu merupakan nutrisi dengan kandungan gizi terbaik dan sesuai bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal bayi. Upaya pemberian ASI eksklusif memiliki manfaat yang sangat besar bagi bayi dalam meningkatkan kekebalan tubuh dan sebagai nutrisi. Masalahnya, ibu-ibu bekerja lebih sulit untuk menerapkan ASI eksklusif. Faktor yang menjadi penghambat keberhasilan menyusui pada ibu bekerja antara lain singkatnya waktu cuti kerja, dukungan tempat kerja, singkatnya waktu istirahat saat bekerja, atau waktu untuk memerah ASI tidak mencukupi. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi pada perilaku pemberian ASI secara eksklusif pada bayi usia 6-12 bulan oleh ibu pekerja. Poin selanjutnya yaitu rumusan masalah. Faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif oleh ibu pekerja pada bayi usia 6-12 bulan di Posyandu Melati, Desa Jigu, Kecamatan Sutajayan? Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif oleh ibu pekerja pada bayi usia 6-12 bulan di Posyandu Melati, Desa Jigu, Kecamatan Sutajayan. Selanjutnya bab 2. Konsep ASI atau air susu ibu. ASI merupakan makanan utama bagi bayi yang mengandung nutrisi dan kalori yang sangat tinggi, sangat dibutuhkan oleh bayi baru lahir pada masa awal kehidupan untuk tumbuh kembang hingga usia 2 tahun. ASI atau air susu ibu merupakan suatu emulsi lemak yang berada pada larutan protein, laktosa, dan garam-garam organik yang dikeluarkan oleh kedua payudara ibu. Poin selanjutnya, produksi ASI. Produksi ASI adalah rangkaian proses menyusui yang dimulai dari ASI diproduksi hingga bayi menghisap serta menelan ASI. Proses ini dipengaruhi oleh keadaan sebelum dan saat kehamilan. Poin selanjutnya, kandungan utama ASI adalah protein, lemak, dan laktosa yang didapatkan dari hasil sekresi sel epitel kelenjar payudara. Komposisi ASI berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, di mana disebabkan oleh beberapa hal yaitu usia janin di dalam kandungan, pengalaman menyusui, penuh atau tidaknya volume ASI pada payudara, dan seberapa sering frekuensi dalam menyusui bayi. Poin selanjutnya yaitu manfaat pemberian ASI. Di antaranya yaitu ASI sebagai nutrisi, ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi, ASI meningkatkan kecerdasan, dan ibu lebih cepat kembali ke berat badan semula serta dapat mengurangi risiko terjadinya anemia. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu tentang populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai bayi usia 6-12 bulan yang sedang bekerja, sejumlah 25 orang yang kebiasaannya yaitu melakukan posyandu di Posyandu Melati, Desa Jigu, Kecamatan Sutajayan. Selanjutnya sampel. Sampel dari penelitian ini meliputi ibu yang bekerja dengan memiliki bayi usia 6-12 bulan, ibu dengan kondisi sehat secara fisik dan mental, serta ibu yang dapat membaca dan menulis. Selanjutnya, instrumen penelitian.
Instrumen penelitian ini menggunakan instrumen berupa lembar kuesioner untuk mengumpulkan data mengenai variabel pengetahuan, sikap, ketersediaan fasilitas menyusui, dukungan dari atasan, dukungan dari rekan kerja, pemberian ASI eksklusif oleh ibu pekerja. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Posyandu Melati, Desa Jegu, Kecamatan Sutojayan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2021. Tahap analisis data meliputi editing, coding, entry, dan tabulasi. Data yang sudah ditabulasi kemudian diolah menggunakan program SPSS, kemudian dianalisa sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kesimpulan dan keputusan. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Variabel yang telah didefinisikan di atas kemudian dimisalkan dengan variabel X1, X2, X3, X4, dan X5. Variabel pengetahuan sama dengan X1, variabel sikap sama dengan X2, variabel dukungan rekan kerja atau DR sama dengan X3, variabel ketersediaan fasilitas atau KF sama dengan X4, dan variabel dukungan atasan atau DA sama dengan X5. Selanjutnya dilakukan uji normalitas dan KMO Bartlett. Jika nilai SIK lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika nilai SIK kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Setelah dilakukan uji KMO dan Bartlett, kita dapatkan bahwa nilai uji KMO sebesar 0,681, sedangkan uji Bartlett didapatkan data 23,968. Rotasi komponen matriks. Dari tabel hasil rotasi komponen matriks diperoleh variabel pengetahuan, variabel sikap, variabel dukungan rekan kerja itu termasuk ke dalam kelompok faktor yang kedua, sedangkan variabel ketersediaan fasilitas dan variabel dukungan atasan masuk ke dalam faktor 1. Selanjutnya komponen transformasi matriks. Komponen transformasi matriks menunjukkan bahwa pada komponen 1 nilai korelasinya sebesar 0,735 lebih dari 0,5 dan komponen 2 nilai korelasinya sebesar 0,735 lebih dari 0,5. Selanjutnya bab 5, kesimpulan. Karena nilai korelasi semua komponen lebih dari 0,5, maka terdapat dua faktor yang terbentuk dapat disimpulkan layak untuk merangkum kelima variabel yang telah dianalisis. Selanjutnya saran bagi responden, ibu agar lebih meningkatkan kesadaran serta kemauannya untuk memberikan ASI eksklusif meskipun dengan bekerja dan selalu memberikan motivasi, dorongan dukungan perilaku dalam memberikan ASI serta meningkatkan wawasan pengetahuan ibu untuk mengetahui manfaat dari pemberian ASI eksklusif. Bagi tenaga kesehatan dan puskesmas, petugas kesehatan disarankan untuk memberikan health education kepada ibu hamil saat ANC ataupun ibu yang baru melahirkan mengenai konsep pemberian ASI eksklusif. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan bisa memberikan intervensi untuk membuat rancangan program modul intervensi perilaku pemberian ASI eksklusif untuk ibu pekerja untuk meningkatkan angka cakupan ASI eksklusif serta menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi ibu pekerja dalam memberikan ASI eksklusif. Demikian pemaparan laporan tugas akhir mata kuliah analisis statistik multivariat yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.